Bagaimana pendapatnya untuk kelompok dakwah saudara-saudara kita yang disebut dengan jamaah tablik yang berpusat di Masjid Kebun Jeruk? Apakah metode dakwah yang dilakukan saudara-saudara kita tersebut ada tuntunannya, seperti mengetuk pintu-pintu rumah kaum muslimin dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dan mengajaknya berjamaah ke masjid untuk sholat berjamaah, atau menghadiri majelis ilmu yang disebut dengan jaula atau tashkil, kemudian khuruj fisabilillah selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan? Apakah dibenarkan dan ada tuntunannya? Apakah mereka termasuk dalam kelompok apa ini? Sauf atau sufi, tasawuf mungkin maksudnya. Mohon dijelaskan apa itu sauf? Bukan sauf ya, tasawuf mungkin, dan sufi. Tentu kalau berbicara, saya sudah bilang dalam majelis ilmu yang saya bimbing teman-teman sekalian, saya tidak akan berbicara masalah individu atau kelompok tertentu. Tapi kalau ditanyakan kepada saya tentang kelompok-kelompok Islam yang ada, maka saya menyampaikan apa yang saya tahu ya. Setahu saya teman-teman di jamaah tabligh itu tidak memiliki kekeliruan yang signifikan. Artinya apa yang mereka lakukan positif saja. Mengetuk rumah orang untuk mengajak ke masjid itu hal yang biasa. Itu tidak ada pelanggaran di situ. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dan Abdullah bin Umar mengerjakan itu. Ada sahabat yang mengerjakan itu. Mereka kalau jauh sebelum waktu sholat, mereka memang keliling rumah-rumah kerabatnya, dipanggil-panggilin sholat, sampai ke masjid sudah azan gitu kan. Tujuannya ya dalam kisah ini dikatakan, atau dalam riwayat ini dikatakan, agar langkah kaki mereka lebih banyak dan pahala mengajak orang sholat juga lebih banyak. Itu nggak ada masalah, positif saja, itu berdakwah gitu kan. Satu sisi itu masih positif. Kemudian mengajak orang ke masjid, berkumpul, menghadiri pengajian, itu juga masih positif, halaqal ilm gitu kan. Kemudian juga keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya berdakwah, itu juga masih hal-hal yang biasa saja. Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita menyampaikan dakwah ini. Sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah", itu masih positif saja semuanya. Tetapi memang disorotin oleh para ulama adalah rujukan kepada satu kitab saja, gitu kan? Karena teman-teman kita memakai buku Fadhail Amal. Nah, di dalam buku Fadhail Amal itu cukup banyak hadis-hadis yang lemah dan maudhu'. Nah, sementara teman-teman kita di jamaah tabligh memang sudah menjadikan itu sebagai rujukan utama, dan hampir umumnya ya begitu baru bergabung akan dimotivasi beli buku itu, lalu kemudian dibaca, lalu kemudian disampaikan. Nah, ini yang disorot oleh para ulama, karena hadis-hadis yang lemah atau hadis bohong kalau disebarin ini berbahaya, sama dengan menyebarin ajaran yang tidak benar gitu kan. Ini yang disorot oleh para ulama. Kalau mereka bisa memperbaikin keadaan itu, tidak fanatik dengan sebuah buku, kembali kepada rujukan hadis-hadis yang sahih, itu tidak ada masalah, terobatin. Masalah yang lain juga disoroti oleh para ulama adalah kalau mereka mengharuskan istilah khuruj itu, mengharuskan. Kalau tidak mengharuskan maka tidak ada masalah. Jadi misalnya masalah kasus orang membentuk 3 hari, 7 hari itu kan program. Sebuah program tidak dihubungkan dengan masalah kewajiban. Kalau dia wajibkan, wajib keluar 3 hari, wajib keluar 7 hari. Nah, ini tidak benar, tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi kalau orang keluar buat program, saya mau berdakwah ke Malaysia misalnya seminggu, program, nggak ada masalah itu, asal tidak dimasukkan dalam satu hal kewajiban gitu kan. Tapi yang paling disorotin berhubungan dengan masalah rujukan kitab saja, karena memang positif saja mengajak orang ke masjid. Banyak teman-teman kita yang pemabuk akhirnya sadar gitu kan, itu tidak ada masalah. Saya berapa kali waktu masih tinggal di Surabaya 3 tahun, saya ceramah di tempat markas teman-teman jamaah tabligh di Surabaya gitu kan. Selalu saya dipanggil, dan saya setiap sholat pasti dilihat dipanggil oleh mereka untuk ceramah. Dan cukup banyak saya berikan masukan-masukan kepada teman-teman ini. Walaupun saya tidak terlibat dalam program keluar dan segala itu, saya tidak terlibat. Karena saya mengatakan saya sudah berdakwah, dan itu bukan sebuah program yang harus gitu kan. Itu sebuah program yang dibuat untuk mengajak orang mengenal masjid untuk berdakwah. Yang saya sering sorotin dulu, waktu saya masih sering hadir di pengajian yang diundang oleh teman-teman jamaah tabligh ini, saya bilang, hati-hati ya pada saat menyebarkan ilmu yang tidak benar. Pernah saya temukan salah satu pengajian ya, karena semua orang yang bergabung dianjurkan agar menyampaikan hadis gitu kan, menyampaikan dakwah, walaupun dia itu tadinya tidak tahu apa-apa. Akhirnya sebelum pengajian nanti maghrib dia mau ngisi, dia hafal dari temannya di sebelah, temannya ini kalau benar baik, kalau enggak kan salah, masalah gitu kan. Tampillah satu orang berbicara waktu itu, dia bilang, siapa yang bilang gitu kan, dalam majelis waktu itu kebetulan saya pas sholat di situ ya, semoga Allah berikan hidayah. Dia bilang, siapa yang bilang kita harus mengamalkan dulu ilmu baru ya kita mengajarkannya
Ya, bagaimana caranya? Ya saya harus sholat dulu sementara saya harus praktekkan dulu. Nah ini pemahaman ini menandakan dia tidak faham. Tidak layak untuk menjadi seorang pembicara. Sementara di teman-teman jamaah tabligh kan bebas, siapapun boleh berbicara. Walaupun dia kemarin baru pemabuk, kemudian hari ini sadar boleh bicara gitu kan. Maka saya batasin waktu itu, saya bilang tidak boleh berbicara masalah hukum syar'i kecuali seorang alim. Kalau dia faham agama, dia sampaikan dengan ilmu yang benar, silahkan. Tapi kalau orang baru sadar kemarin bicara masalah hukum halal haram, nggak boleh. Kalau dia cerita pengalamannya, mungkin dia berbagi bagaimana dia dapat hidayah, itu lain, berbeda. Seorang mu'allaf menceritakan bagaimana dia mengenal Islam, itu positif saja. Tapi kalau dia bicara masalah hukum, maka tidak boleh sama sekali. Hukumnya tidak boleh, gitu kan? Maka ini hal-hal yang disorotin. Ada juga orang yang berbicara tidak punya ilmu, ayat Al-Quran pun salah. Tapi karena memang sudah satu program rutin di masjid itu, maka dia pun berbicara gitu kan, dia pun berbicara, itu tidak boleh. Walaupun membaca buku ya, jadi teman-teman sekalian membaca buku pun disampaikan setelah sholat, itu nggak boleh orang yang punya ilmu. Walaupun antum cuma membaca, karena membaca itu butuh ilmu, gitu kan? Tidak mungkin kita cuma baca letter-let, pasti ada makna-makna di situ, ada tujuan-tujuan. Al-Quran itu punya sababun nuzul, dia paling tidak harus tahu sababun nuzul ayat yang akan dia bahas. Hadis itu punya sababul wurud, sebab disebutkannya memang tidak semua hadis, tapi ada, dia harus tahu sejarahnya hadis itu disebutkan apa, gitu kan. Jadi kalau saya Allahu a'lam secara global, saya tidak pernah mengatakan teman-teman ini menyimpang atau salah, tidak pernah. Beda dengan kasus kalau kelompok Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu lain. Syiah yang memang mengkafirkan sahabat, itu sudah mutlak, memang harus dijauhi. Tapi kalau teman-teman seperti ini adalah aset umat yang semestinya bisa diarahkan, ya, diarahkan, jangan dimusuhin, jangan disalahkan. Seperti itulah gambarannya. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang terbaik ya. Apakah ada dalil sahih tentang fadilah membaca surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Yasin dan Al-Mulk? Kalau Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah ini semua dan Yasin hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Seperti yang mengatakan bahwasanya Al-Waqi'ah yang baca rezekinya akan terbuka, Yasin adalah jantung Al-Quran. Ini semua hadis-hadis yang lemah. Dan ini Anda bisa kembali kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, buku-buku hadis ya, yang menjelaskan tentang fadilah surah-surah. Maka tidak disebutkan dalam hadis-hadis sahih tentang hadis-hadis yang dinukilin. Dan sebaliknya ulama menukil tentang penyimpangan yang ada di sanad daripada hadis-hadis ini. Kalau surah Al-Mulk hadisnya sahih. Kata Nabi SAW 30 ayat, ya hadis sahih ini riwayat Imam Tirmidzi, ya, 30 ayat dalam Al-Quran, siapa yang membacanya, setiap hari dia membaca, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Itulah surah Al-Mulk, itulah surah Al-Mulk. Nabi SAW pernah ditanya, ya pada saat kelihatan ada beberapa lembar rambut putih beliau, maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok bisa ada rambut putih anda? Memang itu umurnya sudah 63 tahun, Nabi SAW sudah mau meninggal, gitu kan? Kata Nabi SAW, saya telah dibuat menjadi ubanan seperti ini oleh surah Al-Mulk. Salah satunya adalah surah Al-Mulk. Memang itu ada penyebutan. Allah alam, itu yang saya ketahui ya. Apakah ada dalil sahih tentang larangan memotong kuku dan rambut selama mens? Ya ini tidak ada sama sekali, nggak benar itu. Sama juga tidak boleh potong kuku kalau malam hari. Zaman dulu tuh nenek-nenek kita nggak ada lampu, gitu kan? Takut salah potong. Ini nggak masalah, karena potong kuku sunnah Nabi SAW. Jadi nggak apa-apa. Mens itu tetap boleh, perempuan lagi menstruasi itu tetap boleh ya, memotong kukunya, memotong rambutnya kalau darurat, gitu kan. Bahkan mengulangi ayat-ayat Al-Quran, mengerjakan semua ibadah yang tidak dilarang. Yang dilarang kan tidak boleh apa? Sholat, tidak boleh puasa, gitu kan. Ya, ini larangan-larangan, tidak boleh menyentuh Quran secara fisik. Tapi yang lain, wudhu sebelum tidur misalnya, dianjurin. Zikir pagi sore, mengulangin hafalan, silaturahim keluarga, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ceramah, kan banyak yang bisa dikerjakan. Jangan malah ditinggalkan ya. Bagaimana hukum sholat Jumat di auditorium atau parkiran atau lapangan? Apakah sah Ustaz? Sah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi begini fahami ikhwah ya. Hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih riwayat Imam Ahmad, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagiku bumi ini semuanya suci dan masjid, bisa dipakai sholat. Antum punya rumah 1000 meter misalnya luasnya, lalu antum bilang di depan rumah itu, di halaman depan 10 kali 10 meter 100 meter saya sudah niatin untuk masjid.
cuma ditaruh sekat biasa saja, belum dibuat bangunan permanen misalnya, itu sudah hukumnya hukum masjid. Hukumnya hukum masjid. Sebuah kantor, dia buat sebuah musola, tempat untuk sholat, cukup untuk orang berjamaah, maka hukumnya sudah hukum sama. Hukumnya sudah hukum masjid itu, gitu kan? Sama, antum sholat situ, sholat di masjidnya sama. Cuma memang makin banyak saf, makin banyak jamaah, maka makin afdal, gitu kan? Itu jelaskan memang di dalam hadis, gitu kan? Jadi makin banyak yang sholat, maka makin baik. Masjid jami' kalau dipakai khutbah Jumat itu lebih baik. Disebutkan ulama dalam bab i'tikaf di bulan Ramadan. Beda hukumnya, fadilahnya orang sholat di musola dengan sholat di musola. Kalau kita Indonesia ya mengatakan musola, kalau di dalam bahasa Arab, kalau di Saudi itu sekecil apapun masjidnya, ya tidak dikatakan musola, dikatakan masjid. Dari yang kecil cuma bisa berapa orang sholat sampai yang besar, maka tetap namanya masjid. Yang kadang-kadang membuat kita bingung di Indonesia karena kita katakan kalau kecil musola, kalau besar masjid. Padahal musola itu adalah lapangan luas yang dipakai sholat untuk Id, gitu kan? Makanya musola pun masuk dalam kriteria sholat. Boleh, auditorium, parkiran, boleh dipakai, nggak ada masalah. Sudah diniatkan untuk sholat, ya boleh dipakai sholat, sah saja, gitu kan? Jika dalam jarak 300 meter kurang lebih ada masjid, di mana sebaiknya kita sholat Jumat di masjid, apa di auditorium? Dimana kalau dari segi ukuran auditorium lebih besar daripada pada masjid, tentu lebih afdal masjid. Kalau lebih afdal masjid, karena masjid sudah jelas ya dipakai sholat 5 waktu. Tapi boleh sholat di auditorium, itu tidak ada masalah. Dalam melakukan sholat syuruk, apakah jika kita sudah pindah tempat sudah tidak bisa lagi sholat syuruk? Bisa, kenapa enggak? Pindah tempat kemana maksudnya? Kalau keluar dari masjid pindah ke tempat lain itu yang tidak boleh. Tapi kalau masih dalam masjid, misal dari sini pindah ke saf kedua, pindah ke belakang, cari sandaran, nggak ada masalah. Selama masih dalam masjid, duduk di dalam masjid tersebut, melakukan kegiatan-kegiatan positif, itu nggak ada masalah, masih boleh. Insya Allah masih boleh. Kalau masih satu masjid ya. Ada lagi katanya, ada lagi di sebelah ya. Jika ingin mengkhitan anak, bagaimana cara sunnahnya? Apakah harus diadakan syukuran sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita? Tidak ada syukuran. Khitan itu bagian daripada pembuatan seperti tahnik, kurma yang dihalusin, ditempelin di langit-langit bayi, itu sunnah hukumnya. Sama halnya juga khitan, itu adalah wajib untuk dikhitan, tapi tidak ada perintah untuk mengiklankannya, tidak ada perintah. Para sahabat kalau khitan anaknya khitan selesai, nggak perlu buat acara. Kalau kita kan banyak bumbu-bumbunya. Memang mohon maaf saya bahasakan, kita di Indonesia ini ahli bumbu memang, gitu. Banyak sekali bumbunya gitu kan. Embel-embelnya banyak. Nanti kalau hari 4 bulan istrinya hamil buat acara apa, 7 bulan buat acara apa, nanti habis melahirkan bagaimana. Ari-arinya baik, kalau lahir harus ditaruh di kendi, harus ditaruh dalam kelapa, tidak boleh dibuang di laut, nanti kalau dimakan ikan hiu jadi jahat dia. Wah, macam-macam. Khurafat semua, gitu kan. Aneh-aneh. Ari-ari itu cuma bekas ya, dibuang saja tidak masalah, gali depan rumah ditanam selesai, nggak ada masalah. Dibungkus di kresek pun buang di sampah, nggak ada dosanya, nggak ada larangan, itu bukan sesuatu yang berat. Sama halnya khitan itu bukan sesuatu yang harus diiklankan. Beda kalau nikah memang diperintahkan untuk mengiklankan, nggak ada gunanya. Kenapa emang kalau anak kita nggak diiklanin khitannya, nggak ketahuan kalau dia khitan, takut nanti kalau dia menikah, nggak ada masalah, orang tahu kok insya Allah, gitu kan. Jadi khitan itu sunnah, tapi sebaiknya jangan diiklankan. Kalau pertanyaannya bagaimana cara khitan, saya tidak tahu. Ini bisa tanya ke dokter atau yang bidangnya memang. Ya. Apa hukum tahnik bagi anak yang baru lahir dan bagaimana kalau kedua anak saya yang belum ditahnik? Sunnah hukumnya. Tahnik itu kurma yang dihancurkan, dikunyah oleh orang soleh. Ayahnya boleh, ibunya boleh, atau satu orang soleh. Seperti masyarakat Madinah, ya, pada saat mereka kedatangan atau kelahiran anak, maka mereka pertama sekali begitu lahir dibawa kepada Nabi SAW, dan tradisi Nabi SAW mentahnik mereka. Di antaranya kisah sahih hadis Bukhari tentang Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, gitu kan, anak sahabat Nabi yang mulia Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga. Anaknya itu ibunya Asma binti Abi Bakar, jadi cucunya Abu Bakar, Abdullah bin Zubair yang terkenal radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi beliau waktu lahir dibawa, gitu kan, sempat tersebar isu di Madinah. Ya, setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, selama 4 bulan gak ada anak laki-laki yang lahir. Setiap ada wanita Islam melahirkan pasti perempuan. 4 bulan, setiap hari ada orang melahirkan.
Tapi selama 4 bulan nggak ada satupun anak laki-laki. Sampai orang Yahudi di Madinah sebarin berita isu bahwasanya kami telah menyihir orang Islam sehingga tidak ada keturunan laki-lakinya, gitu kan. Setelah 4 bulan datanglah hijrahlah dari Mekah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in dengan suaminya Zubair bin Awam yang terkenal salah satu dari 10 jamiah masuk surga. Hijrah sementara beliau hamil. Pas tiba di Madinah melahirkan dan anaknya laki-laki, Abdullah diberikan nama. Itulah Abdullah bin Zubair. Maka diberikan julukan Abdullah bin Zubair adalah anak pertama laki-laki lahir setelah hijrah Nabi SAW. Maka ini akhirnya menepis isu orang-orang Yahudi yang mengatakan telah menyihir kaum muslimin, kebohongan gitu kan. Lalu dibawalah kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahniknya, mengunyah kurma sampai halus dan menempelkan di langit-langit. Tentu ini sedikit saja ya. Nah, anak bayi itu masih kecil, ya kerongkongannya. Jangan satu butir kurma semua, kesian. Ya. Sedikit saja, antum kunyah kecil sedikit. Saya berapa kali lakukan sama anak saya itu kecil sekali. Boleh satu buah kurma, tapi berulang kali gitu kan. Itu pun sampai halus sekali sehingga memang dia tinggal mengisap saripatinya, gitu kan. Seperti itulah, itu disunnahkan dan ini ulama tidak menentukan hari. Yang jelas dianjurkan dari pertama lahir sampai beberapa hari ke depan, gitu kan. Ada yang mengatakan sampai hari ke-7 karena hari ke-7 sudah masuk hari akikahnya, ya dipotongkan kambing. Ada yang mengatakan sampai sebulan, ada yang mengatakan tidak ada batas. Dan Allah alam yang lebih kuat adalah tidak ada batas. Dan ini menandakan juga makan kurma adalah hal yang dianjurkan di dalam agama kita. Seperti apa pelaksanaan akikah yang syar'i? Apakah ada tuntunan untuk memutar bayi sambil bersalawat, lalu dipotong rambutnya sambil mengoleskan minyak wangi kepada para tamu undangan akikah? Inilah bumbu-bumbu nih. Banyak sekali bumbunya gitu kan. Akikah dalam Islam adalah hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuknya, sembelih. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Selesai. Itu pun tidak butuh, tidak harus dibuatkan acara. Gak usah buat acara. Setelah disembelih dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim. Tapi kalau kita mau juga, kata sebagian ulama, mengundang orang ya sebagai bentuk syukur lahirnya anak ini, tapi tidak membuat acara khusus. Misalnya kerabatnya, teman-temannya diberikanlah makanan tersebut karena memang makanan itu disembelih dengan cara syar'i ya. Untuk bayi ini maka dibolehkan. Kemudian memberikan nama yang terbaik di hari ke-7-nya, ya tentu paling afdal hari ke-7, dan ini hadisnya hadis sahih. Kemudian juga membuang sisa tali pusar yang ada, kemudian mencukur rambutnya. Memang ini sunnah Nabi SAW. Lalu rambutnya itu setelah dicukur itu ditimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu dinilai berapa nilai dalam bentuk uang. Kalau kita sekarang rupiah, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin, itu dianjurkan. Tapi kalau bayinya digotong sana sini sambil baca salawat, nggak pernah ada sunnahnya ini. Ini dikarang-karang saja ini, gitu kan. Juga termasuk mengoleskan minyak wangi kepada para tamu, ini juga tidak pernah ada disebutkan seperti itu. Yang ada adalah di zaman Nabi SAW, kayak tadi kasus Abdullah bin Zubair lahir, dibawa kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahnik, lalu orang tuanya bawa pulang, disembelihkan nama, disembelihkan hewan, diberikan nama, sudah selesai. Tidak pernah ada riwayat menyebutkan para sahabat diundang khusus oleh Asma binti Abi Bakar dan suaminya Zubair bin Awam untuk memanggil kaum muslimin di Madinah. Dan belum pernah memang ada satupun riwayat yang menjelaskan para sahabat saling mengundang pada saat akikah anaknya ataupun khitanan tadi, nggak ada sama sekali. Jadi memang kita umum saja, sembelih lalu bagikan, gitu kan? Itu kurang lebih seperti itu. Bagaimana hukumnya bila suami istri terpisah tinggalnya walaupun masih dalam satu kota yang sama, dikarenakan suami belum mempunyai kemampuan untuk menyewa rumah, namun suami tetap memenuhi kewajibannya menafkahi istrinya, baik lahir maupun batin. Mohon doanya Ustaz agar kami bisa tinggal bersama, tidak berpisah lagi. Allahumma amin. Mudah-mudahan insyaallah. Ya. Kalau di sini yang dimaksud adalah karena suaminya bertugas cari nafkah di Jakarta misalnya, kemudian memang betul-betul dia nggak bisa ngajak ya istrinya, karena sebenarnya Allahu alam kalau setahu saya ya, insyaallah kalau pernikahan itu benar, pasti istrinya akan siap saja kok, gitu kan, untuk tinggal bersama walaupun di kos-kosan tempat kecil. Ya itulah suka dukanya kehidupan. Kalau antum mau menunggu nanti punya rumah di Pondok Indah baru ngajak istri, itu susah, gitu kan. Ya jadi insyaallah rumah kecil pun rumah kayu nggak masalah. Ini istriku, kemampuan saya begini, misal, gitu kan. Cobalah sesuai dengan kemampuan. Tapi memang kalau antum misal ada mes tempat kerja, ada asrama, memang laki-laki semua nggak bisa bawa istri, itu lain. Ya ada uzur, maka tidak ada masalah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan antum rezeki yang luas bagi penanya dan seluruh yang hadir, dan muslimin insya Allah dimudahkan agar rezekinya diluaskan oleh Allah dan bisa bersatu tentunya dengan istri dan suami.
Ini kenapa malam ini banyak pertanyaan tentang suami istri nih? Hah? Ada yang bermasalah nih? Hah? Apakah suami istri boleh melakukan oral seks? Sebab ada beberapa pendapat Ustadz yang memperbolehkan sepanjang tidak menelan air mazi. Yang saya tahu memang boleh, tidak ada masalah. Karena larangan Nabi SAW adalah meletakkan kemaluan di dubur, gitu kan? Itu haram mutlak. Nanti akan kita bahas, itu ada di dosa besar yang keberapa tadi. Itu ada bahasan sendiri. Masalah itu nanti insya Allah kita akan jelaskan panjang lebar adab seksual dalam Islam. Tapi Allahu a'lam Rabu keberapa. Jadi biar penasaran, gitu kan? Nanti akan kita bahas insya Allah itu. Kemudian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas. Tapi selain itu dibolehkan istimta' namanya. Onani bagi laki-laki haram kalau dia lakukan sendiri. Tapi kalau istri lakukan boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Itu pun masalah najisnya madhi. Madhi itu istilah cairan yang keluar karena terangsang. Ada madhi, madhi itu keluar kalau capek. Ada mani keluar kalau ya orang klimaks, gitu kan? Kalau madhi dan madhi itu tidak wajib mandi, cukup dibersihkan kemudian wudu, gitu kan? Kalau terkena celana dalam maka dicuci. Tapi kalau mani keluar karena klimaks itu nggak boleh mutlak. Sama halnya dengan puasa. Kalau seseorang sampai tumpah madhinya, gitu kan, maka dia tidak batal puasanya. Ini bukan berarti saya bilang Ramadan silakan cumbuan ya. Tapi yang jelas kalau madhi muncul karena syahwat itu tidak batal puasa. Tapi kalau klimaks, ya mani baik itu berhubungan badan atau tidak batal puasa Ramadannya, gitu kan? Batal puasa Ramadannya. Makanya ikhwah yang mau menikah jangan nikah pas akhir Sya'ban, gitu kan? Sehingga besok Ramadan, akhirnya susah nggak bisa berhubungan. Jadi kebanyakan orang nikah itu setelah Lebaran Idul Fitri, bulan Syawal, gitu. Ya, seperti itu boleh saja. Ada pendapat memang yang mengatakan dan lebih kuat mengatakan madhi itu sifatnya najis, gitu kan? Sifatnya najis. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak, secara mutlak juga tidak, gitu kan? Karena ada yang keluar setelah madhi, yaitu mani. Pendapat yang mengatakan madhi najis, ya, mengatakan bahwasanya mani nggak najis, padahal dari sumber yang sama. Bahkan mani itu lebih kental. Memang dia pada saat klimaks. Artinya madhi ini cuma pembukaannya saja. Mani semestinya yang lebih najis kan gitu. Itu secara rasional gitu. Mestinya seperti itu. Jadi pendapat yang mengatakan madhi itu najis dan mani itu tidak najis, gitu kan? Karena memang pendapatnya seperti itu. Mereka mengatakan kalau kena madhi nggak boleh ketelan, ya, bagi orang melakukan oral seks. Kemudian kalau mani itu tidak najis karena ada hadis Bukhari yang menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerik sisa mani di baju Nabi SAW yang sudah kering. Jadi tidak dicuci, tapi dikerik karena sudah kering, kemudian dipakai oleh Nabi SAW sholat baju itu. Dari sini ulama mengatakan berarti dia bukan najis yang tidak boleh untuk dipakai sholat. Kalau tidak kan berarti harus dikucek kan gitu. Tapi ini hadis itu menjelaskan. Kalau pendapat lain mengatakan tidak, madhi dan mani sama-sama dia sifatnya najisnya cuma maknawi, cuma secara makna saja. Dia najis di zatnya, seperti halnya najisnya alkohol. Dia najis di zatnya, tapi tidak menajiskan. Kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, antum keinjak kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, itu nggak batalin wudu dalam bab fikih itu, karena dagingnya halal dimakan. Keinjak cukup dicuci, sholat nggak apa-apa, asal jangan sholat sementara kotorannya ada, gitu kan? Ya. Jadi dibersihin dulu, baru kemudian sholat. Tapi kalau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, bertaring, kotoran manusia, kotoran harimau, kucing, itu nggak boleh, najis berarti kan, najisnya sudah berat. Mughalladhah namanya, kurang lebih seperti itu. Apakah program kehamilan dengan menggunakan proses bayi tabung diperbolehkan dalam agama Islam? Kalau memang itu spermanya si laki-laki, suaminya, dan memang ini dipertemukan dengan sel telur istrinya, halal, tidak ada masalah. Karena memang dia tidak bisa dengan proses di dalam rahim, maka dengan teknologi di luar rahim. Allah alam, itu yang saya tahu pendapat ulama mengatakan boleh. Yang tidak boleh kalau meminjam sperma atau sel telur dari orang lain, walaupun di luar, ya, walaupun di luar, itu kan di luar, dipertemukan di luar, gitu kan, di tempat suhu tertentu yang panas sehingga bisa jadi bayi. Ini tidak boleh kecuali memang sperma dari suami yang sah dan dari sel telur istri yang sah, itu baru dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Apakah wanita haid dan nifas boleh baca mushaf Al-Quran atau membaca zikir pagi pedang? Tadi sudah saya jelaskan, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kalau menyentuh fisik Al-Quran, lebih amannya tidak menyentuh fisiknya, ya.
Kalau murni Al-Quran, tapi kalau dia masuk dalam program HP, dia bukan Al-Quran, ya, tidak dikenal Al-Quran. Seperti sekarang kita bisa download Al-Quran banyak, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau fisik Al-Quran sebaiknya jangan disentuh, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang mutahharun. Mutahhar ini artinya orang yang suci. Kata para ulama tafsir, haid, nifas, junub, ya, ini semua tidak boleh, termasuk ya. Pendapat Syekh Jibrin rahimahullah mengatakan termasuk tidak boleh orang menyentuh mushaf orang yang tidak punya wudu. Orang yang tidak punya wudu. Jadi beliau tekankan masalah itu. Setelah berapa kali ikut pengajian, saya sudah memulai memperbaiki ibadah. Bila diingat-ingat dulu banyak sekali ibadah yang saya tinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja, seperti sholat dan puasa, dan itu entah berapa kali saya tinggalkan. Pertanyaan saya, pertanyaan apakah saya masih berhutang dengan ibadah-ibadah yang pernah saya tinggalkan itu? Tentu ada ibadah yang Anda hutang, ada yang tidak. Kalau sholat tidak ada hutang namanya, karena tidak ada istilah qadha sholat yang memang sengaja ditinggalkan. Seperti misalnya ada orang 30 tahun nggak pernah sholat, sekarang baru hadir pengajian lalu tahu kalau sholat itu wajib, maka tidak perlu, tidak ada dalam Islam dia harus mengqadha 30 tahun sholatnya, nggak ada. Tapi ada ibadah yang memang harus dibayar, puasa, gitu kan, zakat, ini nggak bisa memang. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran tentang puasa, a'udzu minasyaitonir rajim, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bagi orang yang tidak bisa puasa, sengaja atau tidak sengaja, dia harus ganti dengan hari yang lain. Dan ini kalau antum tanya, saya sudah tidak ingat Ustaz berapa hari, prediksi hari maksimal. Misal 10 tahun kita tidak pernah puasa Ramadan. Mungkin naudzubillah selama Ramadan itu ada 1-2 hari yang saya puasa, anggaplah 28 hari atau anggap 30 hari kali 10 tahun. Lalu antum coba pelan-pelan membayarnya. Karena itu memang tidak bisa tidak dibayar kalau puasa. Karena Allah suruh ganti di hari yang lain. Zakat juga begitu. Zakat itu selama antum mampu, ya, misalnya Masya Allah ekonominya bagus tapi dulu-dulu tidak tahu kalau zakat harus dikeluarkan, atau tahu tapi lalai, sudah 10 tahun tidak bayar zakat, akumulasi kira-kira, prediksi. Ya, kalau kita ragu antara 1 juta atau 2 juta, ya cari yang 2 jutanya, ambil yang maksimal. 100 ribu atau 200 ribu zakatnya, ambil yang 200 ribu. Lalu keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, sahihkah hadis salamatul insan fi hifdzil lisan? Allahu alam, saya nggak tahu ini. Ya, tapi kalau dari lafadznya sepertinya ini kata-kata hikmah. Ya. Dari lafadznya seakan-akan kata-kata hikmah. Saya tidak tahu ini hadis atau bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat berjamaah, imam selalu mengingatkan untuk meluruskan dan merapatkan saf. Namun bagaimana kita menyikapi jika saf di depan dan di sebelah kita tidak mengindahkan perkataan imam? Sepertinya mereka enggan untuk saling bersentuhan dengan jamaah lain. Apakah sah sholat kita? Sah. Sah saja, nggak ada masalah. Dan orang yang juga tidak mau merapikan saf itu tetap sah sholatnya dalam pendapat jumhur ulama, ya, tetap sah. Tapi dia berdosa karena tidak mau merapatkan saf. Dia berdosa karena sabda Nabi SAW, ya, kepada para sahabat, luruskanlah dan rapatkan saf kalian, karena meluruskan dan merapatkan saf bagian daripada sholat, bagian daripada sholat. Jadi ada penekanan di sini, ada penekanan. Jadi harus memang kita melakukannya. Jadi kalau orang pun antum sudah coba rapatin kaki, dia nggak mau, dia lari, biarin aja, jangan dikejar, gitu kan? Ya. Ada orang dikejar terus kakinya orang, gitu kan? Gak usah, itu salah dia sendiri. Antum pokoknya patokannya begini dalam saf. Cukup pundak kita saja. Pundak jadikan patokan. Kaki dibuka selebar pundak. Jangan lebih, jangan kurang, gitu kan? Ada orang subhanallah badannya besar, kakinya dibuka kecil. Ada juga orang badannya kecil, kakinya dilebarin, gitu kan? Jadi nggak usah, ukurannya pundak kita. Dan pada saat membuka kaki di saf itu, ikhwas sekalian, jangan seperti kipas, tapi dibuka tumitnya. Jadi kita berdiri tegak seperti pundak kita, kakinya diletakkan dan seperti ini. Jadi tumitnya dibuka. Ini sesuai dengan hadis Bukhari, di mana para sahabat berkata, kami di zaman Nabi SAW kalau diqomahkan sholat, maka kami membuka tumit-tumit kami, sehingga membuat, ya, tumit kami bertemu dengan tumit teman kami di sebelah, dan membuat, ya, betis kami bertemu dan pundak kami bertemu, sehingga tidak ada celah bagi syaitan. Tentu itu waswas syaitan, ya, bagi orang yang tidak mau merapatkan saf, karena memang itu, ya, manfaatnya untuk mengusir syaitan. Kata Nabi SAW, merapatkan saf kalian karena saya diperlihatkan atau saya bisa melihat syaitan masuk di antara saf-saf musalli. Memang masuk menggoda orang sholat, gitu kan? Jadi salah satu kiat khusyuk itu mestinya merapatkan saf itu sendiri.
Saat imam membaca surah Al-Fatihah, bolehkah kamu mengikuti bacaan imam dengan suara pelan ataukah harus membaca saat imam membaca surah? Tidak perlu membaca Al-Fatihah kalau imam lagi membaca surah. Kalau sholatnya jahriyah, subuh, maghrib, isya. Kecuali imamnya memberikan jeda. Begitu dia mengatakan waladdallin, kemudian dia diam, ukuran surah Al-Fatihah. Antum baca waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dibaca semampunya. Gitu kan? Kalau selesai 7 ayat, alhamdulillah. Kalau tidak selesai pun, begitu imam sudah mulai baca surah, antum berhenti membacanya. Karena ini dijelaskan dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW lagi sholat maghrib, kemudian begitu Nabi mengatakan waladhdallin, amin semuanya, terus para sahabat berlumba-lumba baca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW, sementara Nabi baca surah. Begitu selesai salam, beliau mengatakan mali unazi', kenapa tadi saya terganggu dengan bacaan kalian? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semenjak itu kami tidak pernah lagi baca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah pada saat beliau sudah membaca surah. Ya kan gitu. Tapi kalau sholatnya sir, ngecilin suara, duhur dan asar, bukan hilangin suara ya, ngecilin. Tidak ada istilah baca dalam hati. Jadi duhur pun antum keluarin suara sebatas antum dengar. Kalau antum hilangin, maka pasti tidak khusyuk. Itu sudah pasti waswas syaitan. Tidak boleh juga tutup mata, melihat tempat sujud, tutup mata waswas syaitan. Kalau ada yang bilang saya tutup mata lebih khusyuk, itu bohong, tidak mungkin. Awalnya, tapi lihat setelah beberapa detik saja setelah itu, antum tidak akan khusyuk menghayal kemana-mana. Itu senjata syaitan. Nabi SAW menyuruh kita membuka mata dan lihat ke tempat sujud. Apa sabda beliau? Allah terus melihat wajah seorang hamba yang matanya masih terarah ke tempat sujudnya. Memang disuruh buka, dan itu salah satu kiat juga supaya khusyuk, ya, supaya khusyuk. Jadi kalau sholat sir, ngecilin suara, maka kita wajib baca Al-Fatihah, wajib hukumnya. Jadi kan sholat duhur, sholat asar. Tapi kalau sholat jahar, ngerasin suara, lihat kondisinya. Kalau imamnya memberikan jeda silakan, kalau enggak maka jangan, gitu kan. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau imam pun setelah membaca surah, misal setelah Al-Fatihah waladhdallin amin, langsung dia sambung surah. Kita nggak punya jeda, nggak punya kesempatan baca. Baik, kita ikutin. Ternyata setelah baca surah, dia berikan jeda beberapa saat sebelum ruku. Kita boleh baca pada saat itu. Ya, kita boleh baca pada saat itu. Ini pendapat ulama. Bagaimana cara membedakan bisikan yang datang dari syaitan atau kata hati kita sendiri? Kadang-kadang ketika sholat di dalam hati suka bicara sendiri. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Sahkah sholatnya? Bagaimana hatinya bicara sendiri nih? Hah? Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa bahasanya setelahnya? Minal jinnati wan nas. Yang bisikin itu syaitan. Kalau dalam jiwa kita sendiri, gitu kan, jinnati wan nas. Sebagian ulama tafsir mengatakan nas ini termasuk jiwa, memang dia, jiwa dia sendiri. Dia kadang-kadang berbicara. Ya, cara masalah membedakan atau tidak membedakan itu umumnya ulama bilang kalau bisikan-bisikan dalam hati cenderung kepada keburukan, misal malas beribadah, mau berbuat maksiat, cenderung pada keburukan, menunda-nunda ibadah, bisa dari syaitan, bisa dari jiwa dia yang ammaratun bisu. Karena jiwa manusia ada yang cenderung kepada keburukan, ada itu. Itu harus dilawan, ditepis. Tapi umumnya ulama mengatakan syaitan menunggangi itu jiwa yang ammaratun bisu dan dia bergabung di situ. Qarin di sebelah kita, syaitan yang di sebelah kita itu selalu menunggangi sisi jiwa kita yang ada kecenderungan pada keburukan, gitu kan. Potensi itu ada, makanya ditepis. Semua bisikan yang termotivasi untuk ibadah, kita lihat fakir miskin lewat, tiba-tiba dalam hati kita bantu tuh, kesian. Telepon tuh orang tua sudah lama ini tidak telepon ayah saya, mau silaturahim, mau bakti sama orang tua. Oh, mau bantu ada tetangga yang lagi sakit atau ada orang yang lagi sakit mau dijenguk di rumah sakit, ada bisikan, itu berarti positif, diikutin. Itu juga dari malaikat atau dari jiwa dia yang memang cenderung dengan kebaikan. Seringnya seseorang itu mengasah jiwanya dalam kebaikan akan membuat jiwanya lebih pekah, gitu kan, dalam kebaikan itu. Dan seringnya seseorang melatih dirinya, jiwanya dalam keburukan akan membuat lebih pekah dalam keburukan itu. Bahkan kata ulama, bisa jiwa lebih hebat keburukannya daripada syaitan, dan bisa juga jiwa lebih hebat daripada bisikannya malaikat dalam kebaikan. Tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, gitu. Tapi umumnya syaitan menunggangi keburukan, kecenderungan burukan tersebut, dan malaikat juga menunggangi potensi baik dalam jiwa manusia.
Bagaimana jika ingin sholat berjamaah tapi makmum atau imam tidak mau sejajar? Apa ini? Bagi jemaah perempuan, bagaimana seharusnya sholat sendiri-sendiri karena imam tidak mau sejajar, ataukah jemaah meskipun jika imam atau makmum maunya imam lebih ke depan dibanding makmumnya, tetap sholat berjamaah, tidak ada masalah itu. Ya, tidak ada masalah. Apakah bergerak 3 kali dalam keadaan sholatnya batal seperti garuk-garuk misalnya? Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal kalau lebih dari 3 kali, jadi tidak dibolehkan lebih dari 3 kali. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap tidak batal kalau memang orang itu punya udzur, memang harus dia lakukan. Tapi kalau gerakan sia-sia membatalkan sholat nih, ada orang sia-sia memperbaiki kopiah atau apalah gitu kan. Ya, ini keseringan dilakukan, makanya tidak boleh. Tapi kalau darurat memang harus menggaruk, memang gatal sekali, itu tidak ada masalah insyaallah. Ada seseorang yang mengatakan zikir kalau hanya di mulut tidak ada gunanya, termasuk bacaan Quran. Tapi yang afdal tengah malam. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Tentu kalau baca Al-Quran, zikir, berdoa adalah ibadah badan. Ibadah badan ya, mesti memang diucapkan dengan lisan. Itu yang kita tahu. Nabi SAW diketahui oleh para sahabat kalau lagi berzikir dengan suara yang didengarkan oleh mereka, dengan komat kamitnya mulut Nabi SAW. Jadi memang seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan ini percuma, ini butuh dalil. Dari mana percuma? Memang begitu panduannya. Cuma memang ibadah badan harus diikuti dengan ibadah hati ya. Ibadah hati itu ikhlas, tawakal, roja, berharap, khauf, takut. Itu semua harus ada, gitu kan? Perasaan itu ibadah hati menguatkan ibadah badan, ya gitu. Jadi ikhlas doa, zikir yang dibaca dengan mulut diikuti dengan keikhlasan dalam hati baru diterima. Apa yang harus kita lakukan apabila lupa jumlah rakaat ketika sholat dan bagaimana tata cara sujud sahwi? Tentu saja diambil yang lebih sedikit ya. Kalau misalnya sholat 4 rakaat lupa 4 atau 3 ya, diambil 3. Ini kemarin kalau ikut tablik akbar terjawab nih. Riwayat Abdurrahman bin Auf itu kan. Bagaimana beliau waktu Umar bin Khattab dulu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in bingung. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, apakah kau tahu hadis Nabi SAW tentang orang kalau lupa rakaat salatnya? Kata Ibnu Abbas, tidak ya Amirul Mukminin. Di zaman khilafahnya Umar. Lalu kata Ibnu Abbas, apakah anda punya informasi? Kata Umar, tidak ada. Lalu kata Ibnu Abbas, tiba-tiba Abdurrahman masuk kepada kami dan berkata, waktu kami tanya, beliau mengatakan, saya punya kabarnya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang kalian sedang sholat, kemudian dia lupa 2 atau 1 kah dia sholat, dia pilih 1. Kalau dia ragu 3 kah atau 2, dia pilih 2. Kalau dia ragu 4 atau 3, dia pilih 3, gitu kan? Kemudian dia sebelum salam sujud sahwi 2 kali atau 2 kali sujud. Dan sesuai kita sebutkan, sujud sahwi boleh membaca bacaan-bacaan sujud dan diantara duduknya tidak usah ya, baca apa-apa. Jadi begitu selesai tahiyat, sudah selesai sebelum salam sujud. Baca 2 sujud, kemudian duduk, nggak usah baca apa-apa, sujud, baca lagi bacaan sujud, kemudian duduk, baru salam. Nah, itu. Ini kalau kita mengingat kelalaian kita sebelum salam. Kalau misal antum sholat, udah salam nih, udah bubar, berdiri ke masjid, atau lagi duduk, kemudian buka HP, ternyata kayaknya tadi kurang 1 rakaat deh. Tapi kita sudah selesai sholat nih, maka langsung berdiri, tambah rakaat yang kita lupain tuh. Langsung saja Allahu Akbar, misalnya 1 rakaat kelupa, sholat 1 rakaat sampai salam, gitu kan? Kemudian setelah salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya setelah salam sholat awal. Ini hadis Bukhari dalilnya, bahwasanya Nabi SAW pernah habis sholat, rakaat kedua sholat asar, beliau salam. Begitu tahiyat pertama langsung salam. Lalu beberapa sahabat bingung, kok asar 2 rakaat, tapi di depan saf pertama ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang senior, dan mereka tidak bicara. Nabi SAW seperti umumnya habis zikir, beliau langsung berdiri menuju ke pintu masjid, lalu menunggu di pintu masjid adakah sahabat yang mengeluh, yang mau minta sesuatu pada beliau gitu kan. Sampai ada satu sahabat Badui datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apakah sekarang sholat asar sudah berubah menjadi 2 rakaat, atau anda lupa, turun wahyu nggak menyampaikan itu? Kata Nabi, saya tidak lupa, kan gitu. Dan tidak ada wahyu turun, artinya Nabi yakin ini 4 rakaat beliau kerjakan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu kata Nabi SAW dalam riwayat lain dikatakan memegang tangannya orang ini lalu berkata masuk ke masjid, kebetulan sahabat belum bubar. Apa benar yang orang ini bilang? Benar nggak saya tadi
cuma 2 rakaat. Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Langsung dalam riwayat ini Nabi SAW hadap kiblat, bertakbir, semua sahabat ikut, menyempurnakan 2 rakaat sampai salam, setelah salam baru sujud sahwi. Berarti memang kalau ingat setelah itu sujud sahwinya setelah salam. Mana yang lebih afdal ketika masbuk mendapati sudah duduk tahiyat akhir, mengikutinya atau buat jamaah baru jika ada? Karena saya pernah dengar dari Ustaz apabila tidak ruku tidak dihitung rakaat. Ya tentu saja tetap ikut. Afdalnya tetap ikut. Walaupun beberapa saat sebelum salam. Karena antum dihitung mendapatkan jamaah pertama. Jemaah pertama pahalanya beda dengan jemaah kedua. Jemaah pertama itu lebih masuk di awal waktu dihitung, lebih besar. Jadi lebih baik tetap ikut walaupun sudah tahiyat terakhir. Jika tiba waktu sholat, apa ini? Waktu masih panjang, lebih utama mana untuk perempuan? Langsung sholat atau sholat apa ini? Atau sholat sesampai di rumah. Jika waktu sholat berada di stasiun dan ada tempat sholatnya, lebih baik awal waktu, tetap lebih awal waktu. Jangan ditunda ke rumah, kita tidak tahu, ya, tidak tahu ajal, tidak tahu kejadian. Selama aman, sholat dulu di situ. Dikarenakan saat ini waktu subuh 4.15, apakah boleh kita ketika kita terlambat bangun, misal jam 5, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Tentu tidak boleh. Kalau sudah iqamah, subuh nggak boleh lagi. Anda kerjakan nanti setelah terbit matahari. Apa pahalanya kalau kita mengislamkan seseorang? Wah, ini tidak sesuai dengan tema. Dapat pahala lah tentunya, ya, selama dia berbuat kebaikan, selama dia mempelajari agama, insya Allah Anda dapat pahalanya. Dan hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar, gitu kan? Hai Ali, jalanlah dengan tenang menuju ke mereka, ke orang-orang Yahudi itu, lalu tawarkan mereka Islam. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka jizyah. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka untuk, ya, perang, gitu kan? Dan ingatlah Ali, kalau ada satu orang yang sempat mendapatkan hidayah karena kamu, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am ini adalah bisa diterjemahkan dengan unta betina merah yang besar atau nikmat yang terbesar yang sedang dimiliki oleh seseorang. Bagaimana dengan bisikan syaitan yang datang saat sholat, namun isi bisikan tersebut adalah berupa solusi atau jalan keluar, ya, kita ke depan. Jadi seperti sebuah solusi tautis yang datang ke kita, dan kadang itu benar dan jujur. Itulah permainan syaitan ke Anda, mengingatkan kunci, mengingatkan janji, mengingatkan benda yang lupa taruh di mana. Akhirnya nanti setiap kali ada benda hilang kita sholat, sholatnya kena benda hilang, mau tahu, gitu kan? Itulah permainan syaitan, gitu. Jadi itu semua permainan syaitan tidak boleh dipercaya, gitu. Dia kalau masalah benar ya karena kebetulan memang saja dia ingatkan kita, memori kita saja yang diputar sama dia sehingga kita bisa mengingatnya. Sebagaimana kita bisa dibuat mengkhayal, mengingat lawan jenis dalam sholat, ada orang menghitung keuntungan transaksi, ini semua permainan syaitan. Kata Nabi SAW kepada Uthman bin Abi Mad'un, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pada saat beliau berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat saya selalu merasa terganggu, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan sholat saya, mengingat pekerjaan, mengingat keluarga, mengingat beragam macam hal. Kata Nabi SAW, itu syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, kemudian mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia sholat, gitu ya. Jadi ini kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan menudahlah sebelah kiri 3 kali, ditiupkan, ya, ditiup 3 kali seperti itu. Pada malam Jumat kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi, dan di tahiyat akhir kita disuruh selalu berdoa dijauhkan dari fitnah Dajjal. Apakah kita bisa terkena fitnah Dajjal? Bukankah Dajjal keluarnya nanti mendekati hari kiamat? Mohon penjelasannya. Pertama, tentu saja amal-amal yang kita baca, minta dijauhkan dari fitnah Dajjal, minta ini Dajjal ya, ada lebih jauh lagi. Sebelumnya ya, minta dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah neraka jahanam. Pertanyaannya, apakah ya kita kalau baca minta dijauhkan neraka jahanam, berarti kita akan masuk neraka jahanam sekarang? Bukan itu kan? Jadi kita baca untuk kebutuhan kita nanti. Pertama, orang yang tidak dapat Dajjal, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau orang yang, ini kan hukum syar'i ya, ini akan berlaku sampai Dajjal keluar nanti, itu kan akan dibaca ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa ini walaupun Dajjal sudah terbunuh nanti, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan Nabi Isa akan datang membunuh Dajjal,
dan setelah itu menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian tidak ada satu rumah pun di muka bumi kecuali semuanya masuk Islam, dan Isa akan berhukum dengan hukumku, Al-Quran. Maka Nabi Isa AS sholat seperti sholatnya muslimin, puasa seperti puasanya muslimin, haji seperti hajinya muslimin. Pada saat itu bacaan doa ini kata ulama mesti dibaca, padahal Dajjal sudah dibunuh. Kenapa dibaca? Karena perintah Allah. Bagi yang belum mendapatinya kayak kita sekarang, bagi yang dekat mendapatinya atau sementara Dajjal masih hidup, bagi yang sudah Dajjal mati pun ini perintah agama, tetap dilakukan. Seperti itu memahaminya. Saya menonton kajian dosa besar 53 via YouTube. Pada sesi tanya jawab, kita dilarang sholat di masjid yang berhiasan emas. Lalu bagaimana di Mekah? Pada kiswanya saya mendapatkan referensi disulam dengan benang yang mengandung emas. Tentu yang dilarang adalah membangun masjid dari emas, kan gitu. Itu yang dilarang. Sama halnya begini, lebih untuk jelasnya saya kasih contoh lain dulu. Laki-laki tidak boleh menggunakan baju dari sutra. Sudah pernah kita bahas tuh, salah satu dosa besar. Ulama membahas, ini kan kalau sutra semua. Bagaimana kalau ada baju batik, ada satu talinya benangnya sutra asli. Bolehkah dipakai? Sama hukum air. Air itu di dalam riwayat disebutkan, apapun yang terjatuh di dalam air tersebut selama tidak mengubah rasa, bau, warna, tetap suci. Kan itu. Berarti sesuatu yang sedikit itu tidak mempengaruhi sesuatu yang besar dalam beberapa hal yang berhubungan dengan agama kita ini. Kan gitu. Jadi kalau seandainya memang ada orang cat menggunakan campuran dengan emas di masjidnya, ini pendapat ulama mengatakan tidak masuk dalam umumnya larangan tadi, kecuali memang dia buat semuanya emas, itu lain. Yang saya tidak tahu ya, kalau antum memang sudah dapatkan referensi memang digunakan dengan sulam emas, itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu selama ini memang digunakan istilah emas, gitu kan? Kincir airnya Ka'bah itu emas, pintunya itu emas, dan seterusnya. Tapi saya terus terang pribadi belum pernah mengetahui apa itu benar emas murni semua atau enggak, gitu kan? Saya tidak tahu. Dan yang saya tahu memang ada larangan yang menyebutkan tentang tidak bolehnya kalau semuanya emas, gitu kan? Dalam arti kata di sini berlebih-lebihan. Tanda-tanda hari kiamat adalah umat Islam ini banyak yang membangun masjidnya dengan berlebih-lebihan. Jika tiba waktu sholat, tempat wudhu tidak ada hijab. Apakah perempuan boleh wudhu di kamar mandi tapi ada WC-nya, atau tetap di luar? Sama saja, asal bukan di klosetnya. Saya sarankan kalau ibu-ibu atau akhwat kita lagi di mall, jangan duduk di tempat umum yang bisa terbuka jilbab, gitu kan? Masuk di kamar mandi, bicara sama bagian cleaning service-nya, pembersihnya, maaf saya mau wudhu di sini, nanti saya bersihin sebentar. Udah wudhu aja di situ. Usahakan tidak mengotori semuanya dengan cara mengusap, mengambil air, mengusapnya, gitu kan? Mengambil air, mengusap telapak tangan, mengusap wajah, ya semampunya. Jilbab juga mungkin bisa dibuka karena perempuan semuanya. Maka itu baik, gitu kan? Kalau darurat tidak ada juga sama sekali kamar mandi, walaupun pasti ada ya. Maka biasanya itu kelebihannya kalau akhwat yang pakai jilbab besar, dia bisa menarik jilbabnya ke depan sehingga tertutup bagian wajah, kemudian dia beruduk semampunya. Ya, kemudian dia pada saat mengusap wajah, mengusap siku semua tertutup dengan jilbab besarnya. Kemudian dia selesaikan itu, lalu kakinya dipakai kaos kaki yang diusap. Ya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Karena ana ada udur, di mana kalau jari kaki bersenggolan dengan benda-benda, dalam hal ini jari kaki saudara di sebelah, merasa risih sebab ana pernah ada riwayat operasi penyakit saraf tulang belakang sehingga jari-jari kaki menjadi sensitif. Dan apakah termasuk isbal jika ana menggunakan kaos kaki ketika sholat berjamaah? Karena dengan menggunakan kaos kaki ana merasa lebih nyaman dari gesekan karpet, dari bersentuhan dengan jari orang lain. Ana jadi khawatir terhadap ikhwan kita yang seolah-olah terus ingin mengejar jari kaki saya atau jari kaki saudara di sebelahnya, karena ditakutkan malah akan menjadikan sholatnya menjadi tidak khusyuk. Ya. Baik, tentu saja kalau anda punya udzur syar'i, ya lakukan pakai kaos kaki, dan itu bukan isbal. Isbal itu adalah pakaian dari atas ke bawah, mengulurkan pakaian dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas enggak, kaos kaki maksudnya itu tidak.
Tapi kalau kita memang dari atas kita pakai ya, atau kita pakai kemudian dia terulur seperti celana, baju itu semua baru masuk. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, isbal itu di imamah, ya, di pakaian, ya, celana, itu masuk dalam isbal gitu. Adakah doa yang dapat ditujukan kepada seseorang untuk dia membayar hutangnya pada kita? Setahu saya tidak tahu ya, ada riwayat khusus masalah ini. Yang ada riwayat itu kalau kita terlilit utang, gitu kan? Karena Ibnu Abbas mengatakan kalau engkau membaca dalam riwayat sahih, kalau engkau membaca Allahumma kfini bihalalika an haramik waqdin bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku menikmati yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Waqdini bi fadlika amman siwak, dan lepaskan saya dari ketergantungan kepada selainmu, maka akan dibayarkan utangmu oleh Allah walaupun memenuhi langit, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini harus diamalkan, dan ingat kalau berdoa ikutkan dengan hadis Nabi yang lain riwayat Bukhari, ud'ullaha mukinuna bil ijabah. Berdoa sama Allah diikuti dengan keyakinan penuh Allah akan ijabah. Fa innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbil ghafil. Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai. Doa ya Allah diterima enggak ya? Ragu. Atau sambil berdoa sambil ingat makanan, ingat pasangan, ingat ini, nggak bisa. Harus dengan yakin, gitu kan. Jadi kalau doa untuk buat orang lain bayar, Allah alam, yang saya tahu berdoa kepada Allah bisa, itu bukan mustahil. Pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar bin Khattab pada saat mengirim pasukan di perang Qadisiyah, menembus ya benteng-benteng Persia. Nah, pada saat itu pasukan muslimin yang masuk dari 12.000 orang pasukan ini, itu kan kalau pasukan jihad masuk dan menang, berarti lokasi yang ditembus itu menjadi harta rampasan perang. Jadi miliknya mereka, miliknya mujahid. Jumlah mereka kecil, wilayah Persia besar, gitu kan. Ini kalau dibagi ini luar biasa gitu. Maka waktu itu mereka sudah mau bagi. Tapi sebelumnya minta saran Umar bin Khattab. Umar berpikir untuk apa, mujahid ini nggak butuh sebanyak ini. Maka Umar bin Khattab juga berpikir mereka mu'allaf, baru masuk Islam, baru mengenal Islam, lebih baik ganimah ini harta rampasan perang dibagi aja, tetap pemiliknya tapi dikasih setengah kepada para mujahid. Waktu itu Bilal radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang lain menolak. Waktu Umar bin Khattab kasih keputusan, kata Bilal, ya Amir Mukminin, jelas hukum agama kita, gitu kan? Ini dibagi untuk mujahidin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Bilal, pikirkanlah, kalau kau mendapatkan sekian bagian dari Persia, kau mau apain tuh harta? Banyak sekali, gitu kan? Dan mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam. Lebih baik kamu berbagi dengan dia sambil kamu ajarkan Islam. Ini pendapat Umar. Tapi Bilal tetap ngotot, nggak mau. Kata Umar, saya pun meminta tolong kepada Allah agar melunakkan hati Bilal melalui doa malam saya. Maka Umar bin Khattab sujud berdoa kepada Allah di salat malam, ya Allah lunakkanlah hati Bilal, ya Allah lunakkan, terus begitu. Kata Umar radhiyallahu anhu, pas tiba habis salat subuh, Bilal datang kepada saya mengatakan, saya ridho kepada hukummu hai Amir Mukminin, gitu kan? Jadi bukan mustahil berdoa, doakan, ya Allah lunakkan hatinya supaya dia bisa membayar utangnya, gitu kan? Sambil tentu kita muhasabah teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita juga ini terlalu banyak terlalu pintar menyalahkan orang, tidak bermuhasabah. Apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi pada kita, yang paling pertama hisab diri kita dulu. Ada masalah apa saya ini? Jangan sampai orang ini gunjing karena saya pernah gunjing orang. Jangan sampai utang ini mungkin saya pernah utang sama orang saya nggak bayar. Jadi kita muhasabah dulu. Kalau kita sudah tidak temukan variabel kesalahan kita, nah baru gitu. Baru kita mungkin ini cobaan murni, bukan karena kesalahan saya. Tapi kalau kita memang dasarnya ada kesalahan dulu, mintalah kepada Allah mudah-mudahan jadi pengampunan dosa gitu. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya berwuduk di kamar mandi yang ada WC-nya? Saya sudah beritahu keluarga saya jika berwuduk jangan di kamar mandi, tapi tetap saja berwuduk di kamar mandi karena dekat dan malas karena agak jauh sedikit jika tidak di kamar mandi. Tidak ada masalah, saya sudah pernah jelaskan. Yang tidak boleh zikrullah di atas klosetnya, ya. Tempat buang air besar begitu. Kalau wastafel di sebelahnya, shower kita lagi mandi, nggak ada masalah, boleh. Dan saya sudah pernah jelaskan kan, sampai ulama fikih membahas sahkah sholat orang sholat di kamar mandi. Maka umumnya mengatakan di kamar mandinya ya. Kalau ini tidak ada yang sholat, tapi kalau ada orang sholat, ulama fikih mendatangkan sebuah hukum.
Di tempat kamar mandi, bukan di klosetnya, bukan di WC-nya, maka sah sholatnya, tapi dimakruhkan buat dia. Karena di tempat kamar mandi masih boleh menyebut nama Allah. Kalau di WC yang tidak boleh, gitu kan. Kalau digabung pun berarti klosetnya yang tidak boleh. Saya pernah kebetulan kedatangan Syekh dari Madinah, beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi, guru saya Dr. Saleh Suhaimi, semoga Allah menjaga beliau. Beliau matanya buta, gitu kan, dan menikah dengan orang Indonesia kebetulan. Waktu dia baru nikah dengan istrinya mungkin cerita mungkin sekitar di atas 10 tahun yang lalu ya. Karena dia menikah dengan salah satu murid pengajian saya di Makassar waktu itu. Maka baru menikah, istrinya datang dari Makassar ke Jakarta, kemudian beliau jemput, ingin berangkat ke Saudi sama-sama, dan sekarang Masya Allah tinggal di Saudi. Maka pada saat itu, awal mereka ketemu, setelah akad nikah dan kumpul, lalu saya temanin di hotel di Jakarta, lalu saya begitu ketuk pintunya, syekhnya sempat manggil, Khalid ada butuh sesuatu, saya datang, istrinya dari belakang tembok menanyakan, Ustaz tolong tanyakan kepada syekh, waktu itu beliau belum bisa bahasa Arab gitu kan, coba tanyakan ke syekh, saya dengar syekh ini setiap kali masuk kamar mandi, di wastafel, dia kalau mau wudhu baca bismillah, apa boleh baca nama Allah di kamar mandi gitu kan, pertanyaan seperti ini, maka saya tanyakan kepada syekh dalam bahasa Arab, dan beliau mengatakan, fatwa ulama umumnya boleh, selama bukan di klosetnya gitu kan. Bahkan sementara orang lagi mandi shower boleh menjawab salam gitu kan. Karena kamar mandi tidak ada larangan, tapi WC yang ada larangan. Allahu alam. Apakah tidak merapatkan kaki ketika sholat berjamaah dapat menggugurkan pahala sholat berjamaah walaupun jarak antara pundak sudah rapat? Tentu tidak, tapi membuat syaitan masuk dan membuat tidak khusyuk. Itu jadi tidak menggugurkan sholat. Baik, pertanyaan pertama, Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Saya selalu berdoa ini. Bagaimana menurut Ustaz terus? Terima kasih. Insyaallah Ustaz sehat selalu dan dilindungi Allah. Jazakallah khair. Amin. Tentu ini doa yang positif ya. Dan ini memang ada hadis Nabi SAW secara global dalam riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang meminta surga 3 kali di pagi hari, ada riwayat lain menambahkan dan di sore hari, serta meminta dijauhkan dari neraka 3 kali juga di pagi dan sore hari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan lidah ke dalam saya, dan neraka akan berkata, jauhkanlah dia dari saya. Jadi surga berdoa agar kita masuk ke dalamnya, neraka minta kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalamnya. Maka dari hadis ini banyak ulama yang menulis doa-doa, diantaranya doa seperti ini, ya Allah, yang artinya kurang lebih saya meminta surgamu dan apapun yang membawa saya untuk bisa masuk ke sana, yang mendekatkan saya pada surga itu baik dari perkataan ataupun perbuatan, dan saya menjauhkan diri dari neraka dan apapun yang membuat saya dekat atau bahkan masuk ke neraka dari perbuatan, dari perkataan dan perbuatan. Kalau ini Allah alam yang saya tahu positif saja, karena ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Apakah makmum baca surah pendek jika berjamaah sholat duhur? Kalau masih ada waktu baca, tapi yang harus dibaca adalah Al-Fatihah. Di kantor anak selesai sholat duhur ada ustadz yang tidak zikir tapi langsung berdiri kultum, isinya mengajak jamaah zikir-zikir bid'ah. Apa ini? Dikit-dikit bid'ah, jangan dengerin, jalanin saja selama ini menurut anda baik, memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian. Kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang. Bagaimana menyikapi ustadz yang seperti ini? Sementara saya mau tegur, cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat. Bagaimana membedakan ustadz yang syar'i? Ya tentu saja, ini tidak ada istilah ustadz syar'i ya. Ini istilah baru ini. Baik, kalau anda tidak punya ilmu jangan didebatin, tetap aja berzikir, gitu kan? Tetap berzikir, tetap anda jalankan sunnah Nabi SAW, sudah cukup insya Allah. Kalau tadi ditanya bagaimana membedakan ustadz, sebenarnya ustadz itu kalau yang ustadz mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya. Ini perkataan ini, firman Allah dalam surah ini kata Nabi SAW, jadi tidak pernah dari dia, tidak ada pendapat pribadi. Umumnya, maaf saya bukan mengatakan pengajian kita ini secara khusus, tapi di sini juga tadi anda dengar, setiap kali sampaikan sesuatu bisa kita sampaikan ada dalilnya, ini loh hadisnya, ini loh ayatnya gitu kan. Jadi punya panduan, jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri. Jika dalam sholat duhur bacaannya sir, lalu makmum lupa baca Al-Fatihah, apakah sah sholat makmum? Yang lebih kuat pendapat tidak sah. Ya, kalau dia sengaja ya,
Tapi kalau dia lalai, dia lupa, masih ada yang mengatakan mungkin ya, kalau dia lupa masih dibolehkan karena dianggap dia lalai. Tapi pendapat yang kuat itu tidak sah, nggak boleh dia tidak baca Al-Fatihah. Karena kata Nabi SAW, tidak ada sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata ulama ini masuk di sholat sir, ya, 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua isya, dan 1 rakaat terakhir maghrib. Ini semua harus baca Al-Fatihah, nggak boleh nggak boleh lalai, harus bisa membacanya, gitu kan. Saya sering melihat orang bergeser dari tempat awal melaksanakan sholat fardu pada saat akan melakukan sholat sunnah ba'diyah. Apakah ini merupakan adab sholat sunnah ba'diyah? Bukan, tetapi ada hadis yang berbunyi semua tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan seseorang untuk pindah tempat, ya. Jika makmum masbuk, saat imam tahiyat akhir dalam sholat maghrib, makmum duduk iftirash atau tawarruk? Saya sudah pernah jelaskan ini. Jadi iftirash, kalau dia rakaatnya 1 atau 2, sholatnya iftirash saja, duduknya iftirash. Kalau dia rakaat 1 atau rakaat 2, walaupun imam sudah rakaat terakhir, ya, dia ikut duduk tahiyat, tapi duduk rakaat dia. Jadi dia baru 1 rakaat, atau mungkin dia belum dapat rakaat, atau dia baru 2 rakaat. Selama di bawah 2 rakaat duduknya iftirash. Walaupun imamnya rakaat terakhir, gitu kan. Imam duduknya tawarruk di maghrib rakaat ketiga, tapi makmumnya yang masbuk duduknya iftirash. Bolehkah menggabungkan 2 niat sholat sunnah ibadah sunnah lain dengan cukup melakukan 1 kali saja? Contoh sholat sunnah di masjid digabung dengan sholat qobliyah. Saya pernah tanya ini kepada Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di Masjid Nabawi, dan saya pernah tanyakan juga kepada beberapa ulama yang lain. Maka jawabannya dibolehkan kalau sunnah sama sunnah. Kalau wajib sama sunnah nggak boleh, gitu kan? Artinya orang masuk dalam masjid, dia sholat tahiyat masjid, dan juga dia bisa niatkan untuk qobliyahnya. Sama dengan orang puasa Syawal 6 hari dengan puasa Senin Kamis yang bertepatan dengan Senin Kamisnya. Maka selama sunnah sama sunnah dibolehkan, tapi tidak boleh sunnah sama wajib. Nggak boleh misalnya bayar utang Ramadan digabung dengan puasa Senin, gitu kan? Maka itu tidak dilakukan, itu tidak boleh digabung. Sebagaimana tidak boleh gabung antara qobliyah duhur dengan duhurnya. Apakah sholat duha termasuk zakat dan sedekah? Sholat duha termasuk zakat? Nggak termasuk lah. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Sholat duha penutup pengganti sedekah 360 sendi. Iya, itu iya. Penutup pengganti. Tapi sholat duhanya bukan zakat, bukan sedekah, lain. Gitu kan. Bolehkah kita mengqadha sholat kita yang terlewat dengan tata cara seperti apa? Sudah saya jelaskan. Makanya jangan buru-buru bertanya nih ya. Karena pertanyaan mungkin bisa saja dijawab gitu ya, sudah ada. Bagaimana cara mengqadha sholat yang sudah banyak kita tinggalkan? Nggak ada qadha sholat, nggak ada qadha sholat. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Jadi tidak ada. Kecuali tadi saya bilang kita lalai, memang lupa. Tapi kalau 5 tahun nggak sholat, sekarang taubat, apakah harus mengqadha sholatnya 5 tahun? Nggak pernah ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Hadis Bukhari menjelaskan bahwa ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kita disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha sholat? Maka Aisyah sempat marah sama orang tersebut, lalu sambil berkata, aharuriyun anti? Apa kau dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, sebuah wilayah di Irak dipenuhi dengan kaum Khawarij. Khawarij ini suka menghakimi sesuatu secara zahir. Misal, perangilah orang-orang kafir, berarti semua kafir termasuk tetangga, nggak bisa hidup sama kaum Khawarij, disiksa semua, gitu kan? Ambil secara zahir hukum, gitu kan? Jadi seperti itu. Maka mereka juga mengatakan orang kalau taubat pernah 50 tahun tidak sholat harus qadha 50 tahun tuh. Maka kata perempuan tersebut, saya bukan dari Hawari, tapi saya mau tanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah Nabi SAW memerintahkan kami disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Artinya tidak ada qadha sholat memang bagi orang yang memang lalai sebelumnya. Saat kita masbuk sholat id 1 rakaat, saat menyempurnakan rakaat berikutnya, berapa kali takbir yang harus kita lakukan? Ikuti rakaat yang sedang anda ada. Jadi misal kita masbuk nih sholat id, dia sudah rakaat kedua imamnya, kita ikut. Tadinya dia takbir imamnya 5 kali, gitu kan? Karena dia rakaat kedua, kita kan ikut imam juga takbir 5 kali. Kita nggak mungkin takbir 7 kali. Rakaat kedua kita juga takbir 5 kali, sama saja. Karena kita mengikuti imam di rakaat pertama tadi, dia sudah ke rakaat kedua. Seperti kita kalau lagi sholat umumnya sholat lain, kita ikut imam sudah rakaat ketiga misalnya di sholat maghrib. Imam kan tahiyat pertama, tahiyat terakhir kan? Kita juga harus tahiyat kan gitu. Di rakaat kedua setelah imam salam, kita rakaat kedua harus tahiyat juga kan gitu. Seperti itu caranya.
Jadi tetap mengikuti kondisi imam. Apakah Nabi SAW pernah melakukan sholat tasbih? Kalau pernah, bagaimana tata cara dan bacaan sholat tasbih Nabi SAW? Kalau Nabi sendiri pernah kerjakan, Allahu alam, tidak ada riwayat masalah itu. Tapi umumnya semua yang disebutkan oleh Nabi SAW, kata ulama disepakati pastinya Nabi SAW sudah mengaplikasikan terlebih dahulu. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan tidak mengamalkannya. Sementara Nabi SAW adalah panutan, pasti beliau sudah amalkan. Tapi hadis tentang sholat tasbih dihasankan oleh para ulama dan boleh dilakukan, itu beranjak daripada perkataan Nabi kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, wahai paman, kalau kau diluangkan waktu oleh Allah, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kau tidak bisa, maka sepekan sekali. Kalau kau tidak bisa, maka sebulan sekali. Kalau kau tidak bisa, setahun sekali. Kalau kau tidak bisa, kerjakanlah sekali seumur hidupmu. Maka kerjakanlah 2 rakaat sholat. Ada riwayatnya mengatakan 4 rakaat sholat. Di setiap sholat, begitu kamu takbir paman, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian bacalah setelah itu iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah. Kemudian pada saat ruku, sebelum baca 2 ruku, membaca 10 kali tasbih tadi. Kemudian 2 ruku, kemudian bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah, i'tidal, baca dulu tasbih 10 kali, kemudian baru baca 2 i'tidal. Sujud juga begitu. Pada saat sujud, maka baca dulu 10 kali, baru kemudian baca 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, baca 10 kali lagi tasbih, kemudian baru membaca doa di antara 2 sujud, lalu sujud, baca lagi tasbih 10 kali, kemudian baca 2 sujud, lalu kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu baca 10 kali. Nah, jadi kurang lebih ada 75 kali bacaan dalam satu kali atau satu rakaat. Selebihnya seperti sholat biasa.